Give us a sign that you want to communicate with us. This is the worst thing in here. That job. I'm not gonna stare at it though. Sebagian besar dari kita semua nih pasti pernah dan senang banget main sama boneka di masa kecil kita. Bahkan gak dikit ya yang nganggep boneka ini udah jadi kayak teman kecil atau keluarga kita sendiri. Tapi apa yang terjadi kalau boneka yang kita punya itu ternyata berhantu? Halo semua, gue Gian dan selamat datang di Dialog Misteri. Kali ini gue akan membawakan sebuah cerita tentang sebuah kasus boneka berhantu yang terkenal dan bahkan sudah diangkat ke dalam sebuah film Hollywood yang berjudul Annabelle. Nah, tapi ini bukan tentang filmnya. Tapi gue akan membawakan kisah nyata dan sejarah mistis dari si boneka Annabelle ini. Sebelum lanjut, seperti biasa jangan lupa untuk subscribe Dialog Misteri dan nyalakan lonceng notifikasi kalian. Follow IG dan TikTok kami di @dialogmisteri dan kalian juga bisa request topik pembahasan ke kami, atau jika kalian ingin berbagi cerita horor bersama Dialog Misteri dapat mengirimkan email ke dialogmisteri.cerita@gmail.com. Nah, kalau gitu nggak pakai lama lagi, langsung aja kita masuk ke cerita di hari. Boneka Annabelle, sebuah boneka berbahan kain yang memiliki bentuk menyerupai anak perempuan yang diklaim bahwa boneka ini telah dirasuki oleh sebuah sosok yang jahat. Boneka Annabelle ini pun kemudian dibawa oleh Donna ke apartemen tempat di mana dia dan temannya tinggal. Kejadian aneh di boneka ini mulai terlihat oleh Donna dan temannya yang baru saja pulang dan masuk ke dalam kamar mereka di apartemen. Mereka nemuin boneka Annabelle ini kayak berpindah posisi gitu, dan memang dari pengakuan mereka awal-awal ya, mereka nggak begitu mikirin karena posisi boneka ini memang nggak terlalu kelihatan kalau posisinya itu lagi berubah. Tapi lama-kelamaan mereka mulai sadar nih kalau memang si boneka Annabelle ini berhantu, karena beberapa kali mereka nemuin si Annabelle ini posisinya bahkan bisa berpindah dari ranjang ke pojok ruangan, ke lantai, bahkan parahnya bisa ke ruangan lain. Donna dan temannya juga mengaku pernah nemuin Annabelle ini dengan posisi dan di lokasi yang cukup aneh, seperti pada suatu waktu ya, Annabelle ini pernah dipindahkan ke ruangan lain, tapi waktu mereka pulang ke apartemen, boneka Annabelle ini malah kembali ke kamarnya si Donna. Padahal waktu itu kamar Donna itu pintunya tuh lagi tutup. Pernah juga mereka menemukan Annabelle ini lagi berdiri dan berpegangan ke kaki kursi gitu ya, di area ruang makan mereka. Dan juga Annabelle ini pernah ditemui dalam posisi seperti sedang berlutut. Donna dan temennya sebenarnya udah sempet nyobain untuk bikin si boneka Annabelle ini untuk berdiri atau berlutut. Alhasil mereka nggak bisa membuat boneka ini berdiri atau berlutut karena memang boneka ini kan terbuat dari bahan kainnya, jadi nggak kokoh sama sekali. Sampai suatu hari kejadian jadi semakin serem. Boneka Annabelle lagi-lagi ditemuin tergeletak di lantai, tapi kali ini ditemuin juga ada secari kertas parchment dengan tulisan "Help Lo, Help Us". Nah, Lo ini adalah tunangan dari temen sekamarnya Donna yang kebetulan juga tinggal di apartemen itu. Tapi Donna masih bingung sama kejadian ini karena gak ada kertas parchment sama sekali di dalam apartemen Donna. Jadi dari mana kertas itu muncul? Kita kembali lagi ke Lo. Ternyata si Lo ini punya pengalaman yang menyeramkan sama si boneka Annabelle ini. Jadi pas waktu Donna bawa balik boneka Annabelle ini ke apartemen, Lo tuh punya perasaan aneh yang bikin dia tuh gak suka sama si boneka Annabelle ini. Lo akhirnya memperingati ke Donna untuk berhati-hati ke boneka ini karena dia terasa boneka ini ada aura yang kayak jahat gitu ya. Sampai suatu malam waktu Lo itu lagi tidur, si Lo terbangun secara tiba-tiba dari tidurnya dan dia sadar kalau dia di saat itu nggak bisa gerak. Jadi semacam kayak sleep paralysis, atau mungkin di bahasa kitanya itu ketindihan atau rap-rapan. Pas si Lo ini lagi ngeliat ke sekitarnya ya, ternyata di bawah kakinya itu ada boneka Annabelle lagi pelan-pelan merangkak naik ke arah dada si Lo. Lo tuh kemudian panik, tapi dia nggak bisa gerak sama sekali kan. Dan tiba-tiba boneka Annabelle ini entah gimana ngejekek lehernya si Lo yang ngebuat Lo akhirnya pingsan.
Esok paginya, Lo terbangun dan dia nyadar kalau itu sebenarnya bukan mimpi, karena yang dilihat oleh Lo benar-benar jelas tanpa samar-samar. Di kejadian yang lain, waktu itu Lo dan tunangannya, namanya Angie, yang juga adalah teman sekamar si Donna, lagi ngeliatin peta untuk nyiapin keberangkatan Lo di hari besoknya. Pas lagi bareng si Angie, Lo ini mulai terganggu sama suara. Kayak ada gerasuk-gerusuk yang muncul dari kamarnya si Donna. Ya dimana Donnanya itu sebenarnya lagi gak di dalam kamar. Lo jadinya nyamperin lah ke kamarnya Donna untuk ngecek ada apa di sana. Sampai di depan pintu, si Lo masih mantengin suara yang ada di dalam kamar si Donna. Dan dia sembari mikir itu siapa yang gerasuk-gerusuk di kamarnya Donna. Pas sampai suaranya berhenti, akhirnya si Lo ngebuka pintu kamar si Donna sembari nyalain lampu, dan yang dia temuin adalah boneka Annabelle yang lagi duduk di pojokan kamar. Nah, si Lo ini jalanlah ke arah si boneka Annabelle ini. Dan di momen pas dia lagi jalan ke arah boneka itu, Lo ngerasain kalau di belakang dia kayak ada sosok orang gitu. Langsung deh, dia langsung ngebalikin badan dan ternyata nggak ada siapa-siapa di sana. Tapi dia di sana di detik itu dia langsung nunduk dan megang dadanya kayak ada sakit gitu ya. Dan ternyata dadanya itu berdarah. Setelah diperiksa ada 7 bekas cakaran ternyata yang ada di dadanya si Lo ini, yang membuat Lo kepanasan kayak ada rasa terbakar gitu. Nah itu agak aneh nih. Jadi cakarannya itu dari mana ya? Tapi untungnya ya cakarannya itu hilang setelah 2 hari. Jadi apa sih sebenarnya sosok yang ngisi si boneka Annabelle ini? Menurut Ed Warren, seorang demonologis terkenal yang nanganin kasus Annabelle ini ya, Donna ada nyeritain ke dia kalau memang dulu si Donna sama Angie ini pernah manggil seorang paranormal untuk melakukan mediumisasi dengan sosok yang ada di dalam si Annabelle ini. Jadi paranormal ini dipanggil beberapa waktu sebelum kasus di mana Annabelle menyerang si Lo secara fisik. Si paranormal ini ngasih tahu ke mereka kalau di dalam boneka ini ada arwah sesosok anak cewek dengan nama Annabelle, yang dimana kalau dilihat umurnya itu masih berumur sekitar 6-7 tahun. Dan kejadiannya itu dulunya si Annabelle ini meninggal di depan lahan apartemen si Donna dan Angie karena kecelakaan lalu lintas. Tapi menurut Ed Warren gak mungkin, soalnya gak mungkin Tuhan ngebiarin roh anak kecil untuk masuk ke dalam sebuah boneka. Jadi menurut Ed, di dalam boneka itu sebenarnya adalah sosok setan yang menjelma atau menyamar jadi sosok seorang anak kecil dengan tujuan untuk ngelabuin. Terus boneka Annabelle-nya sekarang ada di mana ya? Jadi semenjak kasus yang terjadi sama Lo waktu itu, Donna akhirnya yakin nih kalau di dalam boneka Annabelle itu bukanlah sosok anak cewek, tapi memang beneran sosok setan yang jahat. Akhirnya Donna pun ngehubungin seorang pendeta bernama Hagen yang menghubungi petinggi gereja bernama Pendeta Cook. Setelah mengetahui itu, Pendeta Cook langsung ngehubungin si Ed dan istrinya Lauren Warren yang juga merupakan seorang demonologis seperti suaminya. Setelah mengunjungi dan mempelajari kasusnya Annabelle ini, Ed meminta Pendeta Cook agar proses eksorsisme dilakukan di dalam apartemen dan memberkati Donna, Angie, dan Lo agar terhindar dari gangguan mistis dari sosok di dalam boneka Annabelle ini. Atas permintaan Donna, Ed dan Lauren pun akhirnya membawa boneka Annabelle bersama mereka, dan boneka Annabelle tersebut dikurung di dalam kotak kaca dengan simbol salib di atasnya dan tulisan peringatan "Positively do not open", yang artinya jangan dibuka sama sekali. Jadi hingga saat ini boneka Annabelle ini ya masih ada di Warren's Occult Museum yang lokasinya itu ada di Connecticut, Amerika. Apa akhirnya cuma gitu aja? Ternyata masih berlanjut. Selama di dalam museum, dikabarkan beberapa pengunjung sempat merasakan kejadian-kejadian aneh yang ternyata berasal dari si boneka Annabelle ini. Jadi ada pengunjung yang ngomong kalau waktu dia lagi berkunjung ya, dia sempat ngedengar ada suara ketokan dari dalam kotak kaca si Annabelle ini. Ada juga yang ngedengar suara kayak anak kecil yang minta tolong ke pengunjung yang datang nih, dan mendorong si pengunjung ini untuk ngebukain kotak kaca itu. Ada juga yang sempat ngelihat kalau si boneka Annabelle ini gerak-gerak di dalam kotak kaca itu, kayak menunggu saat dia bisa bebas. Nah, ini ada cerita tambahan yang gue kebetulan juga baru tahu kalau ternyata boneka Annabelle ini dikatakan pernah memakan korban jiwa. Jadi ini menurut cerita dari Ed Warren sendiri ya. Waktu itu pernah ada pasangan muda yang datang ke museum mereka untuk
ngelihat koleksi dan kasus-kasus yang udah ditangani oleh Ed dan Lorraine. Sampai akhirnya si cowok yang datang sama pasangannya ini, pas dia lagi berdiri di depan kotaknya yang ada Annabelle di dalamnya ya, cowok ini malah nantangin sosok setan di dalam boneka Annabelle ini. Jadi si cowok ini sembari ngetok-ngetok ke kacanya Annabelle ini ya, dia nantangin si Annabelle untuk ngebuat cakaran di badan dia, kayak pas dulu Annabelle bikin cakaran ke badannya Silo. Karena sikap cowok ini yang gak sopan dan orangnya kayak nantangin gitu ya, cowok ini akhirnya diusir oleh Ed dari museumnya. Selanjutnya, bukannya dapet cakaran, ternyata cowok ini ngalamin kecelakaan motor 3 jam kemudian, yang membuat cowok ini meninggal di tempat. Tapi pasangannya selamat, walaupun harus dirawat selama setahun lebih. Nah, gimana nih? Dari kalian ada gak yang tertarik untuk datang ke Museum Warren? Terus dari kalian ada nggak nih yang boneka atau mainannya dirasuki oleh sosok kayak si Annabelle ini? Kalau dari kalian ada pengalaman yang mirip sama kasusnya Annabelle ini, boleh coba komen di kolom komentar di bawah video ini. Nah, kurang lebih begitulah latar belakang dan sedikit cerita tentang boneka terkutuk Annabelle ini. Pokoknya kita selalu berdoa kepada Tuhan agar kita terhindar dari gangguan semacam gangguan Annabelle. Tetap jaga diri kalian. Gue Gian pamit undur diri. Jangan lupa untuk like dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Dan selalu ingat, di mana ada misteri, di situ ada dia.